Bab 1187 Sistem Perencana Utama. Zhan Gaoli. Ketika wanita berbaju putih mendengar ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan alisnya penuh amarah. Dia berteriak dengan dingin, "Zhan Gaoli, apakah kamu bercanda denganku, atau kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu pikir aku akan percaya lelucon bodoh seperti itu? Astaga, aku benar-benar tidak. Aku benar-benar bukan Zhan Gaoli." Suke mengangkat bahunya tanpa daya. "HMPH, aku bisa mengenali wajahmu bahkan jika itu berubah menjadi abu. Beraninya kamu berdalih? Ketika kamu membunuh kakak seniorku, kamu sangat kurang ajar. Sekarang kamu bahkan tidak berani mengakuinya?" Wanita berbaju putih itu berkata dengan marah. Tapi dia tidak mengambil langkah maju lagi. Sepertinya dia takut dengan kekuatan Zhan Gaoli, atau dia mengulur waktu. "Sayang," Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu memiliki dendam terhadap Zhan Gaoli, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku telah membalaskan dendammu. Zhan Gaoli menderita lebih dari kematian, dan dia akan segera mati. Akhirnya, aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar bukan Zhan Gaoli." "HMPH, kamu penuh omong kosong. Hanya orang tak tahu malu sepertimu yang bisa mengatakan kata-kata absurd seperti itu." Wanita berbaju putih itu berteriak dengan dingin. Kemudian, dia mengambil pedang tajam dan mengayunkannya ke udara. Swash, swash, swash. Beberapa garis cahaya pedang tajam dengan cahaya dingin langsung melesat ke arah Suke. "Ceka, ceka, ceka." Suke segera menggelengkan kepalanya. Lengannya memadatkan kekuatan inti surgawi yang mempesona, dan dia mengayunkannya ke depan. Sial. 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 Beberapa sinar pedang jatuh di lengannya, dan tiba-tiba terdengar suara logam. Kemudian, mereka dibubarkan oleh lengannya yang seperti besi. Ekspresi wanita berbaju putih itu tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Zhan Gaoli, hanya dalam beberapa tahun, kamu telah membuat tubuhmu menjadi sedemikian rupa? Dia terkejut. Zhan Gaoli tidak memiliki tubuh yang tangguh, tapi sekarang dia telah menangkap pedangnya Ki dengan tangan kosong. "Aku sudah mengatakan bahwa aku bukan Zhan Gaoli." Suke menggelengkan kepalanya, dan kilatan petir segera muncul di bawah kakinya. Swash! Dalam sekejap, sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan wanita berbaju putih, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya dan diletakkan langsung di leher wanita seputih salju itu. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat. Wanita berjubah putih itu tertegun. Merasakan rasa dingin di lehernya, dia akhirnya menghentikan serangan berikutnya, karena aura kematian telah menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa putus asa dan nyeri. "Itu tidak mungkin. Kamu menjadi sangat kuat dalam beberapa tahun ini." Wanita berbaju putih itu berkata dengan kaget. Tapi dia berhenti di tengah kalimatnya. Dia merasa itu tidak mungkin. Tampaknya tidak ada metode kultivasi yang aneh di dunia ini yang dapat membuat kekuatan seseorang meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. "Hei, apakah kamu percaya padaku sekarang? Jika Zhan Gaoli memiliki kekuatanku, apakah menurutmu dia masih akan berbicara omong kosong denganmu?" Pada saat ini, Suke tersenyum tipis. Kemudian, dengan desir, pedang tajam di leher wanita itu tiba-tiba menghilang. Dia bahkan tidak bisa menangkap kecepatan Suke menyarungkan pedangnya. Pada saat ini, wanita berbaju putih akhirnya mempercayai setengahnya. Di satu sisi, dia merasa tidak mungkin Zhan Gaoli tiba-tiba menjadi begitu kuat. Di sisi lain, dia tidak mati. Jika orang di depannya benar-benar Zhan Gaoli dan memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti akan membunuhnya. Memang tidak mungkin baginya untuk berbicara begitu banyak omong kosong dengannya di sini. "Nona, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku dari fraksi surga yang meledak. Aku sudah berurusan dengan Zhan Gaoli. Aku sekarang menyamar sebagai dia karena aku ingin bermain dengan Akademi Dingtian dan Sekte Pemurnian Peralatan. Jika pembantu Anda datang, sebaiknya Anda mengingatkan mereka untuk tidak memprovokasi saya, karena lain kali, saya mungkin tidak memiliki kesabaran untuk menjelaskan begitu banyak kepada Anda." Petik 2. Pada saat ini, Suke tersenyum tipis. Nada suaranya sangat tenang, tetapi membawa aura dominan yang kuat dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
Ketika wanita berbaju putih mendengar ini, wajahnya berubah secara dramatis lagi, dan dia berkata dengan heran, kamu dari fraksi surga yang meledak? Betul sekali. Suke benar-benar tersenyum kali ini, dan dia tersenyum bangga. Dia suka melihat wajah kaget orang-orang ini ketika mereka mendengar kata-kata fraksi surga yang meledak. Tapi bagaimana ini mungkin? Apakah ada metode transformasi nyata di dunia ini? Sejujurnya, jika kamu tidak jauh lebih kuat, aku tidak akan percaya bahwa kamu bukan Zhan Gaoli. Aura dan auramu bahkan sikapmu persis sama dengannya. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Haha, Suke tertawa lagi. Jika aku tidak terlihat seperti dia, mengapa aku harus berubah? Seni sihir dari fraksi surga yang meledak tidak sebanding dengan trik-trik tidak penting di luar. Baiklah, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan melakukannya berbicara dengan Anda lagi. Anda dapat menunggu di pasar dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Anda pasti akan mendengar tentang akhir tragis Zhan Gaoli. Petik 2. Pada akhirnya, Suke melambaikan tangannya dan langsung pergi dengan menginjak petir. Wanita berbaju putih itu menatap sosoknya yang menghilang dengan bingung, dan pada akhirnya, dia tidak mengejarnya. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa orang ini tidak mungkin Zhan Gaoli. Karena jika dia berasal dari fraksi surga yang meledak, kemungkinan besar dia bisa mencapai transformasi yang begitu ajaib sehingga tidak ada yang tahu apakah dia nyata atau tidak. Bagaimanapun, fraksi surga yang meledak yang legendaris adalah keberadaan yang maha kuasa dan misterius. Bahkan sekte pemurnian peralatan tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa suara datang dari belakang. Beberapa pria bertopeng berpakaian hitam langsung mendarat di samping wanita berpakaian putih itu. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, mereka melihat wanita berpakaian putih itu dengan kaget dan berkata, "Saudari, di mana dia?" "Kita salah orang, dia bukan Zhan Gaoli." Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. "Apa?" Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertegun. Salah satu dari mereka melepas topengnya secara langsung. Ternyata itu adalah wajah yang cantik. Bahkan wanita berbaju putih itu sedikit lebih rendah darinya. Jika Suke ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini, karena dia adalah cucu Qin Xiangtian dari Akademi Litian, ke-10 dalam daftar manusia Qin Susu. "Saudari, orang itu jelas Zhan Gaoli. Bagaimana mungkin kita salah orang?" Qin Susu terkejut dan menatap wanita berbaju putih itu. "Saudari junior, kamu tidak tertipu olehnya kan?" "Kakak senior Qin, apakah aku sebodoh itu?" Wanita berbaju putih itu tiba-tiba tersenyum pahit. "Lalu apa yang terjadi?" Salah satu pria berbaju hitam mengerutkan kening dan berkata, "Kami mengetahui bahwa dia memasuki penginapan peristirahatan dan keluar dari penginapan peristirahatan itu. Anda mengikutinya sepanjang jalan. Bagaimana mungkin Anda salah orang?" "Ya." Wanita berbaju putih mengangguk dan berkata dengan ekspresi yang rumit, "Orang ini sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa bertukar 3 gerakan dengannya sebelum aku ditundukkan oleh pedangnya. Tapi dia tidak membunuhku, dan dia menekankan beberapa kali bahwa dia bukan Zhan Gaoli. Dia hanya menyamar sebagai Zhan Gaoli. Juga, dia bilang dia dari fraksi surga yang meledak." "Apa? Dia sebenarnya dari fraksi surga yang meledak?" Ketika orang-orang berbaju hitam mendengar ini, mata mereka tiba-tiba membelalak. Qin Susu juga tercengang dan dengan cepat bertanya, "Saudari, di mana pria itu?" "Dia pergi. Sepertinya dia akan menemukan masalah dengan sekte pemurnian peralatan dan Akademi Dingtian." Ketika wanita berbaju putih mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan berkata dengan ragu, tapi sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa Zhan Gaoli yang asli telah dibunuh olehnya. "Dia meminta kami untuk menunggu di pasar. Dalam 10 hari, kami akan secara alami mendengar kabar baik." 10 hari? Mereka tiba-tiba saling memandang, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ini baru 10 hari. Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia benar-benar dari fraksi surga yang meledak, dia pasti tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin melihat apa akan terjadi pada Zhan Gaoli." Pada akhirnya, sekelompok orang pergi. "TSK, aku tidak tahu apakah bocah bodoh itu sudah datang. Aku masih ingin mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran."
Qin Susu berdiri di tempatnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memakai topengnya lagi dan pergi bersama yang lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak perlu menunggu selama 10 hari. Hanya 3 hari kemudian, berita menjijikkan yang mengejutkan semua orang tersebar di pasar. Ya Tuhan! Aku muntah. Ini terlalu menjijikkan. Itu hanya pencuri gila yang tidak punya teman. Distorsi sifat manusia dan kemerosotan moralitas. Siapa yang melakukan ini? Di pasar di tepi alam limbah, ada keributan besar, dan tak terhitung banyaknya orang yang mendiskusikannya. Orang yang mereka bicarakan adalah orang yang terbaring dalam genangan darah saat ini. Dia adalah putra tertua keluarga Zan, murid elit Akademi Dingtian, dan peringkat ke-20 dalam daftar Tuan Muda, Zan Gaoli. Pada saat yang sama, seorang pelayan sedang berlutut di samping Zan Gaoli. Dia bahkan tidak memakai celananya, dan dia buang air kecil di tanah. Seluruh tubuhnya berantakan, dan dia tampak gila. Dia tampak tertawa dan menangis pada saat yang sama, dan dia terus bergumam, "Hehe, aku berhubungan seks dengan tuan mudaku sendiri, dan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, buho." Beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran bingung, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, masih ada orang yang hadir yang menceritakan keseluruhan cerita, dan mereka semua adalah kultivator yang tinggal di res-in yang sama. Orang-orang ini telah melihat pelayan Zan Gaoli mengundang peri es keluar dan langsung masuk ke kamar Zan Gaoli. Saat itu, banyak orang merasa sudah berakhir. Peri es akan dicemarkan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Lagi pula, identitas dan kekuatan Zan Gaoli sudah jelas, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, ketika mereka melihat Zan Gaoli keluar dari ruangan dan melihat pelayan itu bergegas masuk ke ruangan dengan wajah penuh kegembiraan, mereka semakin putus asa. Semua orang bisa menebak apa yang terjadi, tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam mengutuk Zan Gaoli karena tidak manusiawi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pada hari ketiga, pelayan laki-laki itu akan keluar ruangan dengan wajah penuh kelelahan, dan tubuhnya berlubang. Dia membawa sebuah benda yang terbungkus selimut, dan dia meninggalkan res-in. Banyak orang menebak siapa yang berada di bawah selimut, jadi mereka diam-diam mengikutinya. Namun, pelayan itu mungkin terlalu lelah. Dia hanya pergi ke belakang res-in dan langsung memotong selimut dengan pisau, membunuh orang di dalamnya. Semua orang bergegas untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Tapi setelah pisaunya jatuh, selimutnya juga hancur, memperlihatkan penampilan sebenarnya dari orang di dalamnya. Ternyata Zan Gaoli, yang tidak muncul selama beberapa hari. Pada saat itu, semua orang tercengang. Pelayan itu merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia menjerit menyayat hati. Dia buru-buru melepas celananya dan menggunakan mantra air untuk membasuh bagian bawah tubuhnya. Kemudian, dia menjadi gila. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa Zan Gaoli, yang keluar dari ruangan sebenarnya adalah peri es yang menyamar, dan Zan Gaoli yang asli telah berubah menjadi peri es. Kemudian, pelayan pria ini. Aku tidak mengharapkan ini, aku tidak mengharapkan ini. Kupikir peri es telah tercemar. Aku tidak menyangka peri es memiliki metode kejam seperti itu. Ini benar-benar menakutkan. Seseorang menggelengkan kepalanya dan meratap. Pelayan laki-laki ini berada di tahap awal dari tahap surgawi manusia, tetapi dia tertipu oleh teknik transformasi itu. Jelas, teknik transformasi peri es luar biasa. Seseorang berseru. Namun, ada lebih banyak orang yang merasa darahnya menjadi dingin dan jijik. Terutama pria dan wanita muda kaya dari latar belakang yang luar biasa. Pada saat itu, mereka semua menatap pelayan laki-laki di samping mereka dengan sepasang mata waspada. Di tengah kerumunan, Qin Susu berdiri dengan beberapa pria dan wanita muda. Mereka semua saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka dan terdiam. Wanita berbaju putih itu tersipu dan memarahi Suke di dalam hatinya karena tidak tahu malu. Tapi batu di hatinya telah terangkat seluruhnya. Zan Gaoli sudah mati, dan dia meninggal dalam keadaan berantakan. Itu benar-benar membuat mereka merasa sangat lega, dan mereka merasa telah membalas dendam. Sungguh fraksi surga yang meledak, gaya mereka dalam melakukan sesuatu itu unik. Aku semakin menyukai mereka.
Kali ini, aku harus berterima kasih kepada mereka karena telah membalaskan dendam kakak perempuanku. Seorang pria muda berkata dengan gembira. Apa yang harus berterima kasih? Jangan berdiri di atas upacara. Qin Susu melambaikan tangannya dengan bangga dan berbicara dengan murah hati. Kakak senior Qin, apa hubungannya ini denganmu? Seorang pria bertanya dengan bingung. Qin Susu tersenyum dan menepuk dadanya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku memiliki adik laki-laki konyol yang berasal dari fraksi surga yang meledak? Jika kamu berterima kasih kepada fraksi surga yang meledak, kamu berterima kasih kepada adik laki-lakiku. Jika kamu berterima kasih kepada adik laki-lakiku, bukankah kamu berterima kasih saya? Jangan berdiri pada upacara, itu hanya masalah kecil. Petik 2. Dei, kakak senior Qin benar. Semua orang tersenyum pahit, dan kemudian mereka menanggapi satu demi satu. Yang lain tidak tahu temperamen Qin Susu, tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Saat ini, jika ada yang berani mempermalukan Qin Susu, mereka harus berhati-hati saat berjalan di malam hari. Pada hari itu, berita kematian Zhan Gaoli menyebar ke seluruh pasar, dan dari pasar hingga ujung alam sampah. Akademi Dingtian dan keluarga Zhan sangat marah dan segera mengirim orang untuk mengambil kembali mayat itu. Pada saat yang sama, mereka juga membawa pergi pelayan gila itu. Keesokan harinya, semua orang melihat mayat yang telah disiksa tanpa bisa dikenali di pintu masuk pasar. Mereka bahkan tidak bisa mengenali wajahnya, tetapi tidak sulit untuk menilai dari pakaiannya bahwa mayat itu milik pelayan laki-laki. Akademi Dingtian dan keluarga Zhan dengan cepat melacak pintu masuk alam limbah, tetapi mereka menemukan bahwa Zhan Gaoli palsu telah memasuki alam limbah 3 hari yang lalu. Mustahil untuk melacaknya. Tapi kedua kekuatan itu dengan cepat mengirim lebih banyak orang ke alam limbah untuk mencari Zhan Gaoli palsu. Pada saat yang sama, ada beberapa es di Heaven Celestial Stage yang mengawasi pintu masuk. Begitu Suke muncul, mereka akan segera menjatuhkannya. Pada saat yang sama, Suke terbang mengelilingi alam sampah. Dia sudah menemukan bahwa Zhan Gaoli sudah mati. Karena boneka penyamaran kelas surgawi memiliki karakteristik khusus, begitu orang tersebut meninggal, efeknya akan otomatis hilang. Ketika sistem memberitahu dia bahwa boneka penyamaran kelas surgawi telah kehilangan efeknya, dia tahu bahwa Zhan Gaoli sudah mati. Ini membuatnya sangat terdiam. Awalnya, dia mengira pelayan itu akan bermain setidaknya 7 atau 8 hari sebelum dia bersedia membunuhnya. Dia tidak menyangka hanya dalam 3 hari, dia akan mati. Sayangnya, dia terlalu lemah. Aku khawatir dalam beberapa hari, Akademi Dingtian dan keluarga Zhan akan mengirim banyak orang untuk mencariku. Suke menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling, dan bergumam, tapi sekali lagi, tempat sialan ini sepertinya tidak menyenangkan. Dia menemukan bahwa alam limbah terlalu besar, dan sumber dayanya jauh dari apa yang dikatakan dunia luar, di mana ada harta karun di mana-mana. Mungkin dia datang terlambat, dan sebagian besar barang telah dibawa pergi. Atau mungkin dia kurang beruntung. Selama 3 hari berturut-turut, dia bahkan tidak melihat rumput liar, apalagi ramuan. Seluruh alam limbah tampak sangat sunyi, dan ki spiritual sangat keruh, seperti dunia yang belum sepenuhnya berkembang. Tapi dalam 3 hari terakhir, Suke telah melihat banyak mayat. Meskipun pasukan utama telah mengirim perwakilan mereka untuk memasuki alam limbah melalui penyaringan, dan mereka dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak saling membunuh. Tapi ketertiban semacam ini, bagi para pembudidaya, hanyalah angin lalu melewati telinga seseorang. Jika ada yang benar-benar mempercayainya, mereka tidak akan jauh dari kematian. Tapi yang membuat Suke lega adalah tempat ini hanya bisa dimasuki oleh para pembudidaya di atau di bawah tahap surgawi bumi. Jika pembudidaya pada atau di atas tahap surgawi bumi melangkah ke tempat ini, mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh aturan langit dan bumi. Karena dunia ini tidak cukup lengkap, aturan langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan kultivator yang kuat di tahap surgawi. Bahkan setelah pembudidaya di tahap surgawi memasuki tempat ini, mereka tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Begitu mereka secara tidak sengaja melampaui batas itu, mereka akan dicekik sampai mati. Tapi bagi Suke, itu seperti ikan di air, dan dia sangat gembira. Hei, Tuan Muda Zhan, kenapa kamu di sini sepagi ini? Ini belum waktu yang kita sepakati.
Pada saat ini, saat Suke terbang di atas puncak gunung, suara yang renyah dan manis tiba-tiba terdengar di telinganya. Jelas, seseorang mengirim pesan kepadanya. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, sesosok cantik tiba-tiba muncul di kaki gunung. Itu adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia memandang Suke dengan ekspresi bingung dan sedikit mengernyit. Tuan Muda Zan, kenapa kamu tidak bicara? Tidak apa-apa. Bagaimana persiapannya? Suke segera memulihkan ekspresi kebiasaan Zan Gaoli dan bahkan meniru nada suaranya. Dia sangat penasaran. Saat dia lewat tadi, dia tidak menyadari keberadaan wanita ini. Namun, setelah wanita itu keluar, dia tahu bahwa gunung itu telah dibentuk dengan formasi yang melindungi semua aura. Sekarang wanita itu telah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Suke segera memulai penampilannya. Dia ingin mencari tahu apa lagi yang ingin dilakukan Zan Gaoli. Dia benar-benar membuat janji dengan seseorang. Apalagi yang bisa saya persiapkan? Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai mereka matang. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, semua buah aquamarine Kirin akan matang dalam 3 hari, dan kemudian kita berempat akan membaginya sama rata. Tapi Tuan Muda Zan, kamu kembali setiap 2 atau 3 hari sekali. Apakah kamu tidak percaya padaku? Berbicara tentang ini, ada sedikit pesona di mata wanita muda itu. Dia melirik Suke dengan tatapan mencela. Suke segera mengangkat alisnya. Astaga, saya tidak tahu bahwa wanita ini benar-benar berselingkuh dengan Zan Gaoli. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Suke tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memegang pinggang wanita muda itu. Ekspresi wanita muda itu sedikit berubah. Dia buru-buru mendorong Suke pergi dan berbisik, kamu sangat menyebalkan. Mereka masih di bawah sana. Jika kita ditemukan oleh mereka, akan sangat sulit bagi rencana kita untuk berhasil. Haha, siapa yang menyuruhmu begitu menggoda? Bagaimana aku bisa menolak? Suke tertawa lagi, tetapi dia tidak terus meraba-rabanya. Dia pada dasarnya bisa menentukan situasi umum. Jelas, Zan Gaoli dan yang lainnya telah menemukan pohon aquamarine Kirin. Namun, buahnya belum matang, jadi mereka menutupi tempat ini dengan formasi agar tidak ditemukan. Namun, hubungan antara wanita ini dan Zan Gaoli tidaklah sederhana. Mereka bahkan punya rencana lain secara pribadi. Adapun rencana apa ini, Suke bisa menebak tanpa berpikir. Pasti mereka berdua ingin memonopoli buah aquamarine Kirin. Karena kamu di sini, mari kita pergi. Bagaimanapun, hanya ada 3 hari tersisa. Ketika saatnya tiba, kamu harus berhati-hati. Kamu harus kejam. Jika tidak, jika mereka menemukanmu lebih awal, kami akan dalam kesulitan, kata wanita itu. Suke mengangguk, jangan khawatir, dengan kekuatanku, sangat mudah untuk menyingkirkan mereka. Kamu masih berani mengatakan itu? Kamu tidak tahu betapa takutnya aku setiap kali aku meracuni bajingan itu akhir-akhir ini. Untungnya, racunmu disembunyikan dengan cukup baik, dan dia tidak menyangka wanita yang telah menemaninya selama puluhan tahun akan meracuninya, jadi dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Wanita itu segera memutar matanya ke arah Suke. Ketika Suke mendengar ini, dia tersentak dalam hati. Ternyata wanita ini begitu kejam. Dia sebenarnya berkolusi dengan Zan Gaoli dan meracuni suaminya. Sialan, ini hanyalah replika dari Pan Jinlian dan Wu Dalang, dan dia, Zan Gaoli, adalah si Man King yang masih hidup. Haha, aku memintamu melakukan ini karena aku sangat percaya diri. Oke, ayo cepat turun kalau mereka curiga. Suke menjawab dengan santai sambil mendesak wanita itu untuk turun bersamanya. Lagi pula, dia tidak terlalu jelas tentang rencana apapun sekarang. Jika mereka terus mengobrol, akan memalukan jika dia tidak bisa menjawab detail rencananya. Wanita dengan hati ular dan kalajengking berbisa ini pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Pada akhirnya, di bawah bimbingan wanita muda itu, Suke hanya melakukan sedikit teknik tubuh ringan dan mendarat di gunung. Karena wanita muda yang memimpin, Suke melewati barisan tanpa halangan dan tiba di barisan dengan mulus. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dasar gunung sebenarnya adalah lingkungan yang sama sekali berbeda. Meskipun tempat ini sepi seperti di luar, ki spiritual sangat melimpah. Di tengah lahan kering, sebenarnya ada pohon raksasa yang tingginya puluhan meter.
Batang pohon ditutupi dengan pola padat, dan terlihat sangat mirip dengan kilin. Tentu saja, hal yang paling berharga dari pohon ini adalah buahnya. Buah aquamarine kirin adalah buah spiritual yang sangat langka. Lingkungan pertumbuhannya sangat menuntut, tetapi buah spiritual semacam ini adalah ramuan alami. Untuk seorang kultivator di tahap surgawi manusia, itu adalah harta yang tidak bisa diminta terlalu banyak. Itu bisa meningkatkan banyak kekuatan inti surgawi dan menerobos kemacetan tanpa efek samping. Sederhananya, buah aquamarine kirin setidaknya sebanding dengan seorang kultivator di tahap surgawi manusia yang berkultivasi dalam pengasingan selama 500 tahun. Itu sangat langka dan berharga. Dan sekarang, di pohon aquamarine kirin ini, sebenarnya ada 8 buah aquamarine kirin berwarna hijau muda yang tergantung. Setiap buah aquamarine kirin hanya seukuran jari kelingking, memancarkan sinar cahaya dan energi spiritual yang kaya. Selama mereka benar-benar berubah menjadi aquamarine, itu berarti mereka sudah matang dan bisa dikonsumsi. Melihat ini, detak jantung Suke semakin cepat. Dia akhirnya menemukan harta karun yang bisa menariknya. Jika dia bisa menelan 8 buah aquamarine kirin ini, dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu berkultivasi dalam pengasingan. Dia yakin bahwa dia dapat maju ke tahap selanjutnya dari tahap surgawi manusia dalam beberapa hari, dan bahkan mencapai tahap surgawi bumi. Itu jauh lebih cepat daripada membunuh sebelumnya. Hei, Tuan Muda Zan, Anda di sini? Pada saat ini, suara serak terdengar. Suke menoleh dan melihat 2 pria berjalan keluar dari gua yang telah digali sementara. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Suaranya sangat serak, seperti ada dahak yang tersangkut di tenggorokannya. Dan di wajah pria parubaya itu, ada banyak bekas luka. Kuncinya adalah bekas luka ini terlihat sangat aneh, seperti semacam merek rune, yang tidak dapat dihilangkan, dan terlihat sangat jelek. Pria lainnya berpenampilan biasa, tetapi fitur wajahnya agak mirip dengan pria parubaya itu, hanya saja tidak ada bekas luka di wajahnya. Tahap kultivasinya juga mirip dengan pria parubaya. Pria parubaya itu berada di puncak tahap surgawi manusia, dan pria ini berada di tahap sedang dari tahap surgawi manusia. Jelas, mereka bersaudara. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan di luar, jadi aku datang untuk menunggu buah aquamarine kirin ini matang bersamamu. Suke segera mengangguk dan menjawab dengan nada yang sedikit arogan. Dia merasa bahwa dengan status Zan Gaoli, kecil kemungkinan dia akan berbaur dengan kelompok orang ini. Selain itu, pria parubaya itu berbicara dengan sedikit ketakutan, jadi Suke merasa dia tidak bisa terlalu sopan. Dia harus menunjukkan sikap arogan Zan Gaoli. Hasilnya juga menunjukkan bahwa dia benar untuk melakukannya. Pria parubaya dan yang lainnya sama sekali tidak curiga padanya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka mengangguk dan memusatkan perhatian mereka pada pohon aquamarine kirin. Kali ini kami benar-benar beruntung. Merupakan keberuntungan besar bagi kami untuk dapat menemukan pohon kirin aquamarine ini. Tetapi terima kasih kepada Tuan Muda Zan karena telah menyediakan mantra ini, jika tidak, pasti akan ada banyak orang yang memperebutkan itu. Pada saat ini, kata pria parubaya itu. Oh, tidak apa-apa. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan? Suke tersenyum dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yah, jangan lihat pohon kirin aquamarine ini di sini. Butuh 3 hari untuk matang. Pada saat ini, wanita muda itu sedikit tersenyum, berjalan ke sisi pria parubaya itu, dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Pria parubaya itu juga tersenyum. Haha, Mei Mei benar-benar berwawasan luas. Oke, ayo masuk dulu. Setelah itu, pria parubaya itu melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita muda itu dan melangkah ke dalam gua. Segera setelah itu, dia membuat penghalang untuk menutupi pintu masuk gua. Tapi dengan kekuatan Suke, dia masih bisa dengan mudah mendengar nafas berat yang datang dari dalam. Jelas, mereka berdua masuk untuk melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Ceka, ceka, ceka. Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Zan Gaoli memiliki selera yang begitu kuat. Dia benar-benar mengambil sepatu bekas pria jelek ini. Tetapi pada saat ini, Suke kebetulan melirik pria yang diam di sebelahnya. Dia harus menjadi adik laki-laki pria parubaya itu. Dia tidak berbicara sejak tadi, tetapi ketika Suke meliriknya,
dia samar-samar melihat jejak kecemburuan dan kebencian di matanya saat dia menatap gua. Meski emosi ini melintas, Suke masih menangkapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mungkinkah kedua bersaudara ini menyukai wanita itu? Jalang ini. Tiba-tiba, pria itu memarahi dengan suara rendah. Kemudian, mengabaikan Suke, dia berbalik dan langsung pergi ke gua lain. Suke tidak banyak berpikir pada awalnya. Tetapi ketika pria itu memasuki gua, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Pria ini sepertinya baru saja memarahi wanita muda itu. Apa situasinya? Suke sedikit bingung. Sungguh hubungan yang rumit antara keempat penjuru,